Halo semuanya, ketemu lagi. Udah lama ya nggak bahas sepatu maksudnya perbedaan sepatu yang asli dengan yang fake-nya. Nah, kali ini tuh gue kedatangan sepatu fake-nya dari toko di Tokopedia. Mereka tuh ada jualannya. Nama tokonya adalah Six Sense of Fashion. Kalau gua ngelihat lapaknya, emang tuh mereka nggak cuma ngejual Jordan aja sih. Ada juga Adidas, ada juga Asics, ada juga Puma ataupun sepatu-sepatu lainnya lah. Pokoknya yang lagi hype beast atau lagi hype pokoknya bukan hype beast ya. Mereka tuh ngejual PK-nya atau ngejual fake-nya. Nah, kalau ngomongin soal kelasan fake ya, emang ya selama ini kan kita tahu kayak ada mirror, terus PK, terus PK killer, terus juga ada yang PK God killer, terus ada juga yang 1:1 kayak gitu-gitulah istilahnya. Nah, yang setaunya gua, PK God killer itu udah yang paling atas. Makanya ini si sellernya, si Six Sense of Fashion ngirimin ke gua, ibaratnya nih adalah kasta tertingginya dari yang versi fake-nya yang mereka jual dengan harga di atas retail tapi jauh di bawah resell. Jadi gua kasih tahu aja dulu di awal gini sambilan cerita ya. Sepatu ini tuh harganya 2,7 juta. Sedangkan kalau yang aslinya sendiri ini tuh teman-teman tinggal nyiapin aja 2,5 juta masih ada kembalian. Tapi itu biasanya belum sama bundling. Terus kenapa sepatu ini yang gua pilih untuk ngebahas perbandingan ya? Karena ini sepatu emang bener-bener menjadi apa ya, bisa dibilang tuh favoritnya di tahun 2020. Karena ya emang sepatu ini punya nuansa atau aura seperti Travis Scott versi miskin. Katanya sih kayak gitu kalau gua apa ya denger-denger dari anak-anak Jordan. Cuma nggak miskin-miskin amat lah. Ini sepatu emang bagus kok warnanya. Yang demen sama ujung bagian toe-nya itu black toe ini cocok banget. Dah, balik lagi ke sneakernya. Jadi kalau si sellernya itu bilang sebenarnya mereka tuh nggak cuma jual yang harganya atau PK yang paling mahal. Sesuai request aja, tinggal chatting mereka. Kalau pengen yang lebih di bawahnya, maksudnya yang nggak 2,7 juta ya, mungkin ada di bawahnya biar lebih bisa terjangkau, mereka juga ada. Tapi pastinya nggak akan dapat kualitas yang sebagus ini gitu loh. Nah, ini tuh nanti kualitasnya emang gue bisa bilang ini bagus sih guys, parah ini PK-nya, serem loh ya. Pokoknya bisa dibilang kalau sepatu ini nih gue kasih tahu aja di awal buat temen-temen yang emang pengen banget punya Dark Mocha ataupun Air Jordan 1 High lainnya, emang buat dipakai, jangan buat dijual lagi. Parah sih kalau buat jual lagi, jahat. Ya udah, intinya kayak gitu aja di opening. Jadi ya terserah teman-teman nantinya mau beli atau enggak, dan ya nanti dengerin kesimpulan gua aja. Sementara sebelum kesimpulan, mari kita bahas dari kamera yang di atas biar lebih detail soal perbedaan kedua sepatu ini. Oke, kita mulai bahas dari boxnya dulu ya. Pokoknya ini yang gue lihat adalah perbedaan dari boxnya antara yang asli sama yang PK. Jadi bukan berarti kalau yang palsu tuh pasti begini semua atau yang asli pasti begini semua, bukan gitu-gitu ya. Pokoknya ini perbedaan di antara keduanya aja, intinya gitu. Dan sebelum mulai gue kasih tahu dulu, pokoknya yang sebelah kanan adalah bagian yang asli, sebelah kiri nanti adalah yang PK-nya ya guys. Nih pas datang boxnya itu tuh kelihatan ya lebih gede yang PK, padahal nih sizingnya juga sama sih 9,5 atau 43. Terus kalau ngeliat perbedaan warnanya, gue hampir nggak bisa ngelihat bedanya. Jadi kayak warnanya keduanya ini sama-sama aja. Terus kalau ini rada-rada lecek ya anggap aja emang karena pengiriman ya atau packagingnya. Tapi tokonya ngirimin ke tempat gua double box sih. Mungkin ini pas perjalanan dari Cinanya sana atau negara asalnya si sepatu PK ini. Terus nih bisa dilihat juga di bagian barcode-nya. Nih gua kasih tahu dulu atau tipenya sih sebenarnya nih. Kalau yang asli tuh kayak begini ya, Air Jordan 1 Retro High OG 555088-105. Terus di sini ada barcode, terus di sebelah kanan juga ada QR code. Nah, kalau yang palsunya atau yang PK-nya juga sama persis. Tuh, angka-angka di barcode-nya juga kayak gini, sama bentuknya juga untuk yang QR code itu sama. Jadi dari teman-teman tuh suka ada yang nanya, "Bang, ini kodenya pas gue scan terus gue cek di Google ada bang, ternyata asli." Itu asli atau enggak sih? Ya bisa jadi nggak asli lah guys. Kasarnya kan yang kayak begini doang ya. Ini tuh tinggal lu scan terus lu print sama persis. Ya udah jadinya ya sama-sama aja, angkanya juga sama gitu loh. Jadi bukan patokan sih sebenarnya. Kalau bagian sini itu menyatakan sepatu yang lu beli dengan harga murah itu asli gitu ya guys. Terus ada juga nih kalau yang di palsunya atau di PK-nya, ini tuh ada kayak ini tempelan apa ini gua nggak tahu ya. Terus dia juga suka ada cap-cap kayak gini guys. Tuh kelihatan ya. Ini tuh capnya sebenarnya kalau kita cek pakai ini senter UV dia suka nyala gitu sih, kelihatan tuh nyala ya. Itu ciri-cirinya kalau yang PK tuh boxnya kayak begini. Terus kalau yang pairs lokal bedanya lagi ada stiker ini pastinya dengan bahasa Indonesia, dan nomor satu yang menurut gue emang lucu sih, digunakan di kaki. Soalnya banyak beberapa anak-anak yang sok hypebeast sepatu itu malah ditaruhnya di leher, dikalungin gitu guys.
Terus bedanya juga lagi ya di bagian balik tutupnya. Itu kalau yang pers lokal di samping logo atau dekat-dekat logo centangnya si Nike ini tuh ada cap kayak begini guys. Suka ada nih kalau di Nike Air Jordan yang asli ya. Sedangkan kalau yang di Pekagatnya itu nggak ada tuh. Soal box kayaknya sepengetahuan gue kayak gitu aja sih. Kalau misalkan ada revisi atau ada tambahan dari teman-teman, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah. Habis ini kita lanjut ke sepatunya ya. Oke, ini dia sepatunya. Gampangnya yang asli gue taliin putih, yang Pekagat belum gue taliin, tapi nanti akan gue taliin hitam pada saat on fitnya. Ini ya guys, pertama kali ngeliat, jujur ya, Pekagat itu emang bahaya banget sih. Kayak yang tadi gue bilang di awal, Pekagat itu sebaiknya buat teman-teman pakai, jangan buat dijual lagi ya. Karena kalau bener-bener Pekagat, ini tuh materialnya gue bisa bilang kayak pakai material yang sama. Tahu kan kalau Dark Mocha itu bagian belakangnya tuh warna coklat kayak gini, nubak yang bisa berbeda-beda warnanya kalau kita elus-elus kayak begini ya. Nah ini tuh ya, ini yang palsunya aja. Ini tuh udah sama guys kayak yang aslinya. Sama-sama bisa berubah warna kalau misalkan kita elus-elus kayak begini gitu loh, bagian yang warna coklatnya. Serem loh. Aduh, 2,7 juta teman-teman beli. Ini tuh udah bener-bener kayak lu pakai di kaki tuh. Udahlah ini asli kayaknya. Emang sih harganya tuh di atas retail tapi jauh di bawah harga resell. Perbedaan kasat mata yang gue lihat di sini itu ada 3. Tapi disclaimer ya, ini gara-gara gue suka pakai Jordan dan gue juga suka ngelihat orang tuh pakai Air Jordan 1 terutama yang tinggi atau yang high ini. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin nggak pernah aware sama Air Jordan, ya orang pakai kayak gimana, ya udah di kakinya gimana, nggak pernah ketemuan sama orang-orang yang Jordan entusias juga buat ngobrol-ngobrol, ya gue yakin ini juga bakal disangka asli ya. Diingat-ingat itu aja dulu. Nah yang pertama ini adalah di bagian toe-nya, cuma di sampingnya sini guys, nih yang warna hitamnya. Ini kalau yang asli teman-teman bisa lihat, ini jaraknya ya dari sini ke sini tuh tipis ya, kecil gitu, jadi seakan-akan ini kayak ngelancip gitu guys. Terus dilihat juga ini kulitnya warna hitamnya tuh glossy cakep gitulah, kayak mewah pokoknya kalau kena cahaya ya. Terus ini yang Pekagatnya tuh dia lebih gendut di sininya. Jadi kalau ditarik siluet begini tuh dia kurang lancip, nggak kayak yang aslinya tadi. Tapi kalau ngeliat materialnya lagi-lagi tuh yang warna hitamnya juga mengkilat-mengkilat glossy juga kayak aslinya. Gitu ya. Terus yang kedua adalah di bagian embosan logo wingsnya guys. Nih lihat dulu, kalau yang asli itu dia wingsnya kayak dicap masuk ke dalam, jadi agak-agak mendelepnya tuh lebih dalam lagi gitu loh. Baik tulisan Air Jordan ataupun si lambang wingsnya atau sayapnya ini. Sedangkan kalau yang Pekagat dia pakai tintanya juga mirip-mirip, cuma dia kayak kurang mendelep aja ke dalamnya. Dan punyanya yang Pekagat ini dia lebih gede wingsnya. Nih bisa lihat di bagian yang wings sebelah kiri dia hampir kena yang kulit warna sailnya ini kan. Sedangkan kalau yang aslinya tuh masih agak jauh. Tuh lihat ya perbedaannya ya. Oke. Udah kebayang ya jarak antara yang sayap kirinya ketemu sama kulit yang warna sailnya guys. Terus yang paling kelihatan kasat matanya lagi adalah warna lidahnya atau warna tangnya guys. Nih tuh kalau yang asli dia masih agak-agak putih gitu, sailnya tuh nggak kuning-kuning atau nggak coklat banget. Sedangkan kalau yang Pekagat dia kelihatan sih udah coklat banget, apalagi bagian pinggir sininya nih ya, nih bagian pinggir lidahnya ini ketara banget sih. Nih kalau gua sandingkan bareng sebelahan ini juga kelihatan bedanya, yang asli ini lebih putih. Cuma ya balik lagi ya, nantinya kalau misalkan teman-teman juga taruh tali sepatunya di sini mau warna pink kayak ala-ala Travis Scott ataupun mau sailnya kayak gue gini ataupun mau warna hitamnya standar, nggak bakalan ketara juga sih perbedaan warna di bagian lidahnya. Gitu guys ya. 3 yang paling kelihatan kasat mata di mata gua. Terus kita mulai masuk detail bagian innernya nih, bagian dalamnya. Terus juga nih kalau ngelihat ganjelannya ya atau shoe tree-nya ini tuh sama persis juga, nggak ada yang beda, embosannya, warnanya sama gedenya juga sama, dibaliknya juga sama-sama aja semua ya guys. Kalau kita ngomongin materialnya, lagi-lagi yang bisa gue bilang adalah ini kayak bener-bener 1:1, kayak pakai material yang sama lah pokoknya, bukan 1:1 lagi, bukan mirror gitu lah. Lemesnya sama, feels dipegangnya juga sama, tebelnya juga sama, terus kerut-kerutannya juga sama, parah ini. Swoosh-nya juga sama bentuknya, lancip-lancipnya juga ini sama. Aduh.
Asli kalau nggak dapat retail kayaknya ini lebih oke sih buat teman-teman yang emang bener-bener pengguna Air Jordan 1. Ingat, pengguna, bukan buat dijual lagi. Oke, kita masuk ke bagian dalamnya. Nih gue mau bahas soal insole-nya. Ini ada perbedaan sedikit doang sih di tintanya guys. Nih yang PK belum gua coba lepas. Nah nih dah. Nih yang PK-nya, nih yang aslinya bentar gua ambil dulu. Nih yang aslinya. Nah kalau ngelihat perbedaan insole-nya, ini tuh yang asli sama yang fake. Untuk material alasnya nih yang warna hitam, ini gua nggak bisa ngerasain bedanya. Jadi kayak sama-sama aja, balik lagi materialnya juga sama. Nah tapi yang kelihatan beda nih adalah di bagian sablonannya sini guys. Nike Air-nya ya. Kalau yang PK Guard ini dia tintanya berwarna putih dan kerasa kayak gampang diklotok gitu pakai kuku ya, tapi gue nggak mau ngelotok sih, tapi feels-nya tuh berasa banget ini gampang diklotokin. Sedangkan kalau yang aslinya dia tuh berwarna shell gitu, agak-agak kekuningan, agak-agak off-white gitu. Jadi perbedaannya kalau gue sandingkan bareng lagi kayak gini, kelihatan kan ya bedanya ya. Ini lebih putih, ini lebih ke kuning-kuningan. Cuma balik lagi, ini ada di dalam guys. Dan kalau yang asli pun ya, yang asli pun ini tuh lama-lama bisa cepat menghilang sih, antara 2 atau 4 kali pemakaian ini udah mulai ngelotok-ngelotok. Jadi yang ini juga sama aja. Lem-lemannya juga nih yang PK ya, tuh garis segini dan bagian depan nggak ada lemnya. Kalau yang aslinya tuh lihat sama aja. Terus juga tuh ngelihat bagian dalamnya atau insole boardnya kayak begini. Ini ada lakbannya juga tuh, solasinya, solasi kertas kayak gitu ya. Terus juga ini kalau ngomongin soal size tag di dalamnya, ini juga sama persis kayak yang aslinya. Ini yang aslinya ya. Nah, intinya sama tuh. Ada lakbannya juga, ada solasinya juga kan. Dan ini untuk size chartnya nih yang asli ya, gue bisa yakinin teman-teman, pokoknya udah bisa gue pastiin juga lah. Ini tuh sama persis guys. Oh ya, terus ininya guys, kan kita juga dapat tali tambahan nih, spare tali tambahan ya. Kalau yang asli itu kayak begini, warnanya juga putih shell, bukan putih susu. Sedangkan kalau yang PK Guard-nya juga dapat yang sama. Nih lihat, warnanya tuh sama. Ya, ini cuma karena kena cahaya aja mungkin kelihatannya beda. Cuma mata gue nih ngelihatnya ini sama sih guys. Outsole-nya mungkin kelihatan sih kalau yang PK Guard ini kayak lebih kasar gitu. Jadi ukir-ukirannya dia lebih tebal ketimbang yang aslinya. Dari kamera juga nih kelihatan kan glossy-glossy-nya juga. Yang kanan ini yang aslinya tuh agak-agak ngedoff gitu loh, kayak kalem. Sedangkan kalau yang PK Guard ini ya mengkilat-mengkilat gitu. Cuma ya balik lagi, ini di bagian outsole, bagian bawah ya. Jadi sama-sama aja. Tuh ya guys, gue deketin lagi jadi kelihatan nih. Yang PK Guard tuh kasarnya begini, sedangkan kalau yang asli ini kayak begini. Oke guys, habis ini lampunya digelapin karena gue mau nunjukin kedua sepatu ini kalau misalkan pakai sinar UV. Jadi teman-teman bisa tahu juga perbedaannya kayak gimana kalau misalkan sepatunya ini nanti datang ke tempat teman-teman. Oke, kita mulai dari yang fake-nya dulu. Nih, kalau yang PK Guard ini dia tuh benang-benangnya tuh menyala guys ya. Sedangkan kalau yang aslinya ini tuh benang-benangnya nggak nyala. Cuma ini bukan patokan sih. Soalnya ada juga Air Jordan 1 High ya yang aslinya, kalau kena sinar UV benang-benangnya juga bisa menyala, ada gitu. Cuma ini ya intinya ngasih tahu aja bedanya kalau yang fake sama yang asli tuh begini di sepatu Dark Mocha. Terus kalau yang asli di bagian midsole-nya ini kayak ada bercak-bercak gitu sih. Nah nih kayak gini nih, tuh bagian belakangnya. Tuh kelihatan ya, ini nggak ada. Nah sedangkan kalau yang fake-nya ini nggak ada bercak-bercak sama sekali di bagian midsole-nya. Tuh benangnya ada. Nih gua ambil lagi yang pair sebelah kanannya untuk yang aslinya. Tuh ada kan bercaknya. Tuh ini mirip kayak yang Travis Scott juga ada guys. Tuh kayak ada bekas apa ya, kayak lem yang sengaja kali ditaruh sini sama pihak Nike-nya, gue juga kurang tahu kalau di pairs yang aslinya. Sedangkan kalau yang fake-nya ini tuh cuma di benang-benangnya aja. Pair yang sebelah kiri juga nggak ada di bagian midsole-nya tuh, bercak-bercak gitunya. Oke, jadi ya so far yang gue tahu kalau dikasih sinar UV perbedaannya begini aja nih untuk Dark Mocha-nya. Sip ya, kita lanjut lagi. Oke, dah sih ya guys, paling segini aja video gua kali ini untuk perbedaan PK Guard yang paling bagus dengan sepatu Air Jordan 1 yang aslinya. Jadi ya sebenarnya balik lagi ke kebutuhan ya. Kali ini bener-bener ke kebutuhan teman-teman, bukan keinginan. Kalau emang bener-bener ya teman-teman tuh pengen punya sepatu Air Jordan yang Dark Mocha ini dan pengen dipakai, terus males beli resellnya,
terus pengen bergaya lah kasarnya gitu ya, dengan tanda kutip, mau beli yang ini 2,7 juta atau 2,8 atau 2,26, gue lupa deh. Pokoknya ini lebih mahal sih, kayaknya 27 deh. Ya itu terserah teman-teman lah. Gue nggak ada masalah sama teman-teman yang pakai barang apa, maksudnya barang palsu atau ini fake atau mirroring, ya terserah, itu duit-duit kalian, hak-hak kalian mau dipakein buat jajan apa aja. Ya udah, intinya dari video ini tuh gue cuma ngasih tahu aja PKGAT yang harganya 1 juta ataupun under 1.500.000 gitu ya, itu tuh jauh lebih jelek ketimbang yang ini yang harganya 2 juta ke atas, yang hitungannya lebih mahal daripada retail aslinya yang dijual di Indonesia, tapi jauh banget lebih murah ketimbang harga resellnya yang sekarang itu nyampe 6 jutaan. Ya, karena ini sepatu emang rame banget, Travis Scott vibe banget emang. Dan ya udah, paling abis ini kayak biasa ya, gue mau on fit pakai sepatunya yang PKGAT ini, yang talinya nanti warna hitam. So silakan dinilai sendiri sih. Kalau menurut gue, kalau udah di kaki ya, apalagi materialnya juga sama ini, cuma beda di bagian sininya doang nih yang lebih gendut ya. Udahlah guys, udah lihat sendiri aja dah.